Assalamualaikum Sobat Agro semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa sehat ya. Alhamdulillah pagi hari ini Minggu 15 November 2020 cuaca di Bogor sangat cerah ya. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan pengalaman bagaimana cara memperbanyak bibit tanaman stroberi dengan teknik stolon ya, yang ternyata sangat mudah. Ini merupakan pengalaman saya pertama kali memelihara tanaman stroberi. Saya mendapatkan bibitnya dari salah satu rekan yang membudidayakan tanaman stroberi skala usaha di Pangalengan, Bandung. Seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama sampai selesai. Nah, Sobat Agro, ini tanaman stroberi yang saat ini sedang saya coba budidayakan di rumah ya. Nah, ini yang pertama ada tanaman induknya yang saya dapatkan sekitar 2 bulan yang lalu. Seperti saya bilang di awal video, ini pengalaman saya pertama kali memelihara membudidayakan tanaman stroberi. Nah, ternyata setelah sekitar sebulan saya pelihara itu mulai muncul sulur-sulur baru yang bawa bibit ya. Seperti kita ketahui bahwa teknik perbanyakan tanaman stroberi itu terdiri atas 3 jenis. Yang pertama melalui benih atau biji yang terdapat pada buahnya, tetapi itu tidak disarankan karena waktunya lama dan bisa merubah kualitas buah yang dihasilkan oleh tanaman berikutnya gitu. Nah, yang kedua adalah perbanyakan melalui rumpun anakan ya. Itu nanti apabila sudah banyak nih tanaman indukannya akan keluar rumpun anakan yang bisa dipisahkan menjadi tanaman stroberi baru. Nah, yang ketiga itu adalah perbanyakan tanaman stroberi dengan sulur. Sulur ini jadi akar pada tanaman stroberi yang keluar menjalar dan membawa anakan atau bibit ya, seperti ini. Nah, ini kita lihat di bagian bawahnya ini yang saya ini sudah memiliki akar. Nah, kalau sudah seperti ini ternyata berdasarkan pengalaman saya yang juga masih baru membudidayakan tanaman stroberi itu sangat mudah untuk ditanam pada media tanam untuk menjadi bibit-bibit tanaman stroberi yang baru. Jadi fokus saya saat ini adalah masih memperbanyak bibit tanaman stroberi sebelum nanti diprogram untuk pembuahan. Nah, bagaimana caranya agar stolon yang sudah mengeluarkan akar ini bisa ditanam di media tanam? Itu ternyata sangat mudah ya. Yang pertama kita siapkan lebih dahulu media tanamnya di polybag. Ini sudah saya siapkan media tanamnya, ini terdiri atas media tanam berupa tanah, sekam bakar, kemudian pupuk kandang yang sudah matang, dan daun bambu yang sudah lapuk. Itu saya campur menjadi satu, kemudian saya masukkan ke dalam polybag. Nah, yang kedua adalah ketika media tanam ini sudah siap, karena sudah saya siapkan sejak minggu lalu, ini bisa kita siram terlebih dahulu ya agar dia lembab dan perakaran bisa segera menyatu dengan media tanam. Oke. Yang ketiga, ini sangat mudah caranya. Stolon yang sudah berakar ini tinggal kita letakkan, menempel, kita tempelkan pada media tanam dengan hanya perlu dikubur sedikit saja. Ini. Oke, sedikit saja dan menempel, sudah cukup seperti itu. Nah, ini teknik yang sudah saya lakukan terhadap 4 bibit sebelumnya ya. Jadi saya hanya tempelkan sedikit seperti itu sulurnya, stolonnya pada media tanam, tidak perlu diuruk terlalu banyak. Yang penting akarnya menempel pada media tanam dan posisi sulurnya tepat gitu. Sulurnya kemudian tidak terlepas gitu. Nah, kita diamkan saja, nanti berdasarkan pengalaman saya 2-3 hari kemudian akarnya akan segera memanjang dan masuk ke media tanam gitu. Nah, kapan bibit stolon ini bisa dipisahkan dari induknya? Berdasarkan literatur yang saya baca, bibit stolon ini bisa dipisahkan setelah berumur sekitar 1 bulan dari sejak pertama kali ditempatkan pada media tanam. Jadi seperti yang ini di awal bulan November, ini nanti akan bisa dipisahkan setelah berumur 1 bulan ya, atau di akhir bulan November gitu. Walaupun sebenarnya
kita lihat ini sudah cukup banyak daunnya, dan menurut saya juga apabila dipisahkan saat ini juga sebenarnya tidak masalah, namun saya tetap tunggu agar lebih banyak daunnya agar perakarannya lebih kuat dan lebih banyak. Kemudian juga ini dari bibit stolon yang sudah saya tempatkan di media tanam, ternyata di minggu berikutnya dia kembali mengeluarkan sulur ya, yang membawa bibit nih, bisa kita lihat. Nah ini kemudian saya tempatkan kembali di media tanam di tanggal 11 kemarin, bulan November. Sudah seperti ini bibitnya. Nah nanti akan dipotong juga setelah bibit ini cukup besar dan berusia sekitar 1 bulan gitu. Nah seperti apa pemeliharaannya saat ini? Bibit-bibit tanaman stroberi ini masih saya tempatkan di bawah atap ya, di bawah atap, jadi dia tidak terkena hujan secara langsung gitu, tapi sirkulasi udara dan kelembapannya cukup baik. Kemudian seperti apa pemeliharaannya? Untuk pemeliharaan di sini saya melakukan penyiraman menggunakan Abemix ya, menggunakan larutan Abemix yang biasa digunakan pada budidaya tanaman hidroponik seperti ini. Ini saya siram setiap 2 atau 3 hari sekali sambil melihat kondisi cuaca, apakah terik atau hujan. Nah ini masih program perbanyakan bibit tanaman stroberi. Apabila sudah cukup banyak akan kita program untuk ke arah pembungaan dan pembuahan. Nah ini bibit yang baru kita tempatkan di media tanam, bisa juga kita siram sekelilingnya dengan Abemix agar lebih menyatu dengan media tanam ya perakarannya. Ini tidak perlu kita kasih penjepit atau penahan, insya Allah dia tidak akan terlepas dan akarnya cepat menyatu dengan media tanam dan bertambah banyak serta bertambah panjang. Baik, demikian Sobat Agro sekilas berbagi pengalaman saya mengenai cara memperbanyak bibit tanaman stroberi menggunakan stolon yang ternyata bagi saya yang merupakan pemula juga dalam budidaya stroberi ini sangat mudah untuk dilakukan. Baik, semoga video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi. Terima kasih. Kita berjumpa kembali di video-video Sobat Agro berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.